Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam acara yang sama, yaitu dialog bersama Pak Taufik Nur Hidayat, selaku Ketua DPRD Kabupaten Cilacap. Pak Taufik, tadi kita sudah saksikan sedikit, itu hanya sedikit saja ya dari kegiatan-kegiatan DPRD ya. Di lain itu sebenarnya masih banyak ya. Sangat banyak, betul sangat sekali. banyak. Ya. Tadi kita juga sudah saksikan sedikit ada cuplikan mengenai yang tadi kita bahas sebelumnya, jalan rusak ini gimana sih Pak? Komentar Pak Taufik terkait hal tersebut. Oh iya, jadi itu dulu ada demo sekitar 700 warga Kutawaru. 700 banyak Ya, juga ya, iya. menggeruduk gedung Ya, dewan. ya. Ya kalau DPRD itu memang lembaganya itu menampung aspirasi. Betul sekali. Yang paling bagus itu sebelum disampaikan kita sudah menangkap. Harusnya ya. Ya, kita melakukan otokritik juga. Tapi pada saat memang kita belum sempat menyampaikan aspirasi itu karena ada keterbatasan dana di eksekutif, kita pun siap. Yang namanya demo, penyampaian aspirasi kita sangat, yang penting jangan anarkis. Yang penting jangan anarkis. Ya, mau marah-marah ke DPRD-nya nggak apa-apa gitu. Memang kita mewakili mereka-mereka, beliau-beliau gitu. Terus di Cilacap itu kota, itu kan eksekutif ada 3 kecamatan. Apa saja itu? Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, dan Cilacap Utara. Masing-masing terdiri dari 5 kelurahan. Nah, dalam peta itu kan masuk dalam kota, ya daerah kota. Kemudian Kutawaru itu salah satu kelurahan di Cilacap Tengah. Tengah ya, maksudnya kota sekali sebenarnya itu masuknya, ya, Pak ya? Tapi karena kesulitan transportasi ke sana, karena harus menyeberang Bengawandonan. Jadi barangkali itu juga yang sampai hari ini Pemda, termasuk legislatifnya belum menyelesaikan masalah itu. Sempat mereka demo, ada 700-an itu, terus kami langsung janji. Nanti kita jadwalkan Bamus, Komisi C saya sendiri yang akan Baik, luar biasa sekali ya. Dan saya langsung turun ke sana. Sudah dilihat juga tadi videonya, ada langsung ya Pak Taufik. Ya, kita langsung bawa, kita nyampaikan ke Bupati, diizinkan untuk bersama-sama dengan Kepala Dinas Bina Marga dan Kepala Dinas Cipta Karya. Karena jalan rusak itu kaitannya juga dengan saluran air di sekitarnya. Betul. Ya, langsung kita lihat, ternyata memang benar. Ada 7 kilo jalannya bukan rusak saja, sekali ya. Sudah kayak kubangan. Itu tuh. Terus saya sampaikan, saya yang minta maaf. Kalau ada yang salah, saya yang paling bersalah. Saya nyampaikan gitu. Terus sudah nggak usah saling menyalahkan kalau memang jalannya ingin bagus. Ini ada Kepala Dinas PU, Bina Marga, ada Kepala Cipta Karya. Nanti diajukan melalui Bupati. Baik. Pasti kita akan setujui. Gitu. Karena yang membuat anggaran pun DPRD ya. Iya, yang membuat anggaran itu eksekutif. Tapi hanya nanti yang menyetujui DPRD. Betul sekali. Dan kemudian sekarang hasilnya gimana Pak Kutawaru itu? Karena waktu itu menyampaikan kan sudah masuk ke definitif. Ini rencana kita ajukan melalui dana DAP. Nah, itu membutuhkan sampai 5 miliar lebih. 5 miliar ya. Cuma yang lebih saya tekankan di situ bersama dengan warga, saya sampaikan ke Dinas PU dan Cipta Karya. Kerusakan jalan sebabnya banyak. Karena faktor tanahnya, faktor pembangunannya, faktor perencanaannya. Ini. Dan nah, ternyata harus direncanakan yang benar. Artinya jangan sampai jalannya selesai, tapi kanan kirinya ini ternyata memang kita lihat bersama dengan beberapa kepala dinas yang terkait, ternyata memang tidak ada salurannya. Sehingga jalan yang bagus itu untuk lewat air tiap musim hujan tidak ada, pasti hancur. Terus jadi ini harus dibuat, saya sampaikan kepada Dinas Cipta Karya. Terus jalannya nggak usah dibikin jalan, berpikir jalannya nanti hotpik, nggak usah. Tapi makadam dulu. Ternyata warga bersorak, betul Pak. Betul, ya? Makadamnya harus diawasin bahwa makadamnya itu jangan batu tidur, batu berdiri. Kalau udah batu berdiri, nanti untuk sela-selanya itu jangan pakai apa ini namanya sirtu, pakai krop pecahan batu. Jadi untuk pengikat masing-masing itu baru di LPK lapisan pendasar sudah selesai itu aja. Sekarang sudah selesai ya, maksudnya masalah belum, di tapi karena faktor anggaran jalan, gitu ya. Saya janji anggaran definitif 2017 sudah selesai. Perubahan akan selesai. Kutawaru, masalah Kutawaru juga itu untuk sementara dibuat jalan itu atau belum? Enggak, kalau itu sudah halus, orang itu nanti perekonomiannya dari Kabupaten sampai ke Kutawaru. Jadi nggak ada istilah beli telur 1 kilo pulang tinggal 3 gitu loh, karena pecah di jalan itu. Kasihan, nah itu kan masuk kota. Dan walaupun tidak kasihan pun memang itu bagian dari tugas Bupati dan DPRD ini adalah
mensejahterakan masyarakat, salurnya pembangunan jalan. Baik, luar biasa sekali nih Pak Taufik. Ya, tadi sudah kita bahas singkat ya mengenai komentar dari video tadi. Kita kembali lagi nih Pak ke pilkada yang sedang ramai-ramainya di Cilacap juga sedang ramai nih ya Pak ya. Selain banyak calon, ternyata saya dengar juga ini ada satu kasus gitu ya, Bupati kita, Bupati Cilacap ini terkait adanya mutasi jabatan ya Pak yang dilakukan oleh Bupati ini 6 bulan sebelum 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon oleh KPU. Nah, ini sikap dari DPRD itu seperti apa, Pak? Sikap yang diambil dari DPRD. Jadi begini, setiap manusia kan pasti bisa mengalami satu kekeliruan. Betul. Tidak lepas di eksekutif, itu dulu. Tapi masalah hukum, masalah undang-undang, masalah aturan nanti ada kewenangannya. Nah, kemudian kami DPRD tentunya controlling ini juga harus dilakukan. Salah satu fungsi DPRD ya Pak ya. Dalam hal ini Komisi A. Sehingga begitu kejadian rame, banyak orang telepon, banyak orang SMS. Jangan sampai DPRD ini bukan hanya dikesankan, benar-benar tidak tahu. Maka Komisi A sampai melakukan konsultasi ke Depdagri. Jadi permasalahannya kan undang-undang yang diberlakukan 1 Juli, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini di pasal 71 kalau nggak salah itu ya. Di situ menyampaikan bahwa incumbent tidak boleh melakukan pelantikan. Ya, plus minusnya begitu ya. Apabila menjadi petahana, incumbent yang mendaftar maka gugur. Kemudian incumbent yang melakukan akan terkena sanksi undang-undang. Selang berapa hari asumsi dari eksekutif itu apabila dibatalkan maka gugur. Iya, itu gimana Pak? Kita sudah membatalkan, istilahnya seperti apa itu? Sebenarnya kalau saya baca di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, itu pasal 64 soal pencabutan kalau nggak salah itu, dan pasal 66 soal pembatalan, itu disebutkan. Bisa dicabut dan bisa dibatalkan apabila ada cacat di 3 hal. Apa itu Pak? 1, mengenai kewenangan. Kewenangan ya. Nah, terus asumsi dari teman-teman DPRD dan banyak masyarakat, wewenangnya sudah benar kalau bupati yang melantik. Yang kedua, ada asumsi salah prosedur. Bukan asumsi, syaratnya ada salah prosedur. Nah, yang ketiga substansi. Dan di media disampaikan sama BKD bahwa substansinya itu, kalau nggak salah bupati itu menyampaikan bahwa menuju WTP yang 10 tahun Cilacap WTP saja ini salah satu melakukan mutasi. Nah, sehingga betul memang di pasal 70 Undang-Undang ASN ini kalau nggak salah itu bahwa apabila dibatalkan maka gugurlah akibat hukumnya. Betul memang. Tapi untuk pembatalan dan pencabutan itu harus ada syarat. Apa itu Pak? Ya itu tadi harus salah wewenang. Memang ada prosedur dan salah substansinya. Tapi sayangnya ketiganya ini memenuhi semua. ya? Ini yang menjadi dialog loh yang hari ini. Ternyata DPRD juga mendiskusikan itu ya? Iya, karena DPRD itu punya kewenangan. Controlling. Iya, jangan sampai nanti ternyata sesuatu dianggap DPRD ini tidak kerja. Itu dianggap saja paling jelek loh. Walaupun tidak dianggap apapun, ini memang kewajiban. Dan analisa teman-teman di DPRD, tidak semua, tapi analisanya mengatakan jangankan pencabutan dan pembatalan. Penundaan di pasal 65 saja apabila ditunda harus memenuhi unsur. Salah satunya adalah soal kerugian negara, keuangan negara. Yang kedua adanya konflik sosial. Misalkan ada sebuah pencabutan SKPD atau apa, pembatalan atau penundaan karena sebabnya di situ pada saat diangkat camat atau siapa, konflik masyarakatnya. Ini saja harus ada alasan. Apalagi dicabut dan dibatalkan. Yang nanti akan merugikan kerugian imaterial di situ gitu. Ini pandangan dari teman-teman. Sehingga Komisi A melakukan konsultasi dan minimal gugurlah pada saat sudah mengingatkan. Tapi harapan saya jangan sampai, kalau masih bisa memang dari Depdagri dari manapun, kalau hukum nggak bisa dilawan, undang-undang ditabrak nggak bisa. Tapi saya berharap semua bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Baik, seperti itu tadi tanggapan dari Pak Taufik ya selaku DPRD. Dan pemirsa, kita juga masih penasaran nih sebenarnya seperti apa sih perjalanan hidup dari Pak Taufik ini gitu. Tapi nanti kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Banyumas TV.